Ian dengar ada suara yang manggil nama dia. Ian, gitu. Suaranya mirip kali sama suara Riko, Nat. Mirip suara Riko. Cuman anehnya suaranya lebih berat, parau, dan lemah gitu loh. Kayak suara orang lagi sekarat, Wak. Dah, siapa tuh? Terus nggak lama terdengar lagi, Ian, gitu. Karena yakin itu suara Riko, aku langsung carilah sumber suaranya di mana ya kan. Dan ternyata sumber suara itu datang dari sebuah rumah kosong yang memang masih setengah jadi di situ dekat daerah pos 6 lah. Dan juga nggak jauh dari tempat aku berdiri. Nah, pas Ian sorot rumah itu pakai senter yang dia bawa, Ian melihat ada sosok yang bentuknya mirip kali sama Riko lagi berdiri dekat pintu rumah nggak jadi itu. Dan beberapa detik kemudian sosok itu pelan-pelan noleh ke arah aku, Nan. Dia tengok aku kan, Riko tuh. Aku yakin memang Riko, Nat. Akhirnya aku panggil, ngapain gue di situ? Kata si Ian. Gak dijawab sama dia. Yang ada sosok ini tuh malah masuk ke dalam rumah itu, rumah setengah jadi itu. Mulai curiga lah si Ian di sini kan. Soalnya saya tahu dia, Riko kan nggak piket di situ, dia piket di depan. Ini kan di area pos 6 ya kan. Ngapain dia tiba-tiba ada di sana? Nggak ngabarin aku pula, nggak nyamperin aku pula di pos 6. Akhirnya Ian masuk lawak mendekat nih buat nyamperin si Riko tadi. Tapi begitu sampai depan rumah, nggak beberapa meter setelah pintu lah, sebelum pintu lah, HT-nya bunyi. Nah, yang manggil Pak Eko, si Danru tadi tuh loh, yang satu pos sama Riko di depan. Nah, Pak Eko bilang, "Ya, Nian monitor." "Oh, ya Pak, kau mau nitip makan nggak? Riko mau keluar nih beli makan." Apa nggak merinding aku tuh Pak Eko ngomong kayak gitu. Riko mau beli makan depan. Kalau betulan Riko ada di depan dan mau beli makan, terus barusan aku tengok siapa, Nat? Itu sepersekian detik ya posisinya. Nggak lama setelah dia masuk HT bunyi. Di situ, Nat, nggak aku jawab pertanyaan Pak Eko. Saking aku takutnya, aku langsung kabur ke pos 6. Aku ambil motor langsung ngebut, aku tancap ke pos 1. Bayangkan. Buat memastikan, setakut itu aku udah langsung berinding gitu loh. Riko mau beli makan gitu. Waktu nyampe di sana, betulan memang ku tengok Riko ada di situ lagi duduk santai dekat portal. Logikanya makin gak masuk akal karena jarak dari pos 6 ke pos depan itu lumayan jauh dan aksesnya juga harus ngelewatin jalur yang Ian lewatin juga, yang Ian jaga juga. Jadi kalau memang Riko tadi ada di rumah kosong itu, harusnya nggak akan secepat ini dia sampai di pos 1. Dan dari tadi juga Ian nggak ngelihat dia berlari, Wak. Kalaupun betul itu Riko ya. Nah, waktu nengok si Ian datang, Pak Eko heran. Ngapa kau? Tinggal jawab di hati kan bisa, Ian. Nggak usah sampai ke sini. Itu di belakang yang jaga siapa? Katanya. "Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini memang kebetulan lagi patroli bawa motor aja. Makanya saya sekalian lewat sini." "Bolehlah, aku nitip makan satu ya, kok ya. Lauknya kayak biasa. Makasih ya, kok," kataku. Aku sengaja nggak cerita yang apa tadi yang ku tengok. Karena aku masih positive thinking ya kan. Mungkin aku salah tengok. Dan setelah itu balik lagi lah aku ke pos 6. Tapi begitu hari sudah memasuki pagi, sebelum mengakhiri shift jaga malam ini, Nat, aku tuh masih